Orang tua Bima khawatir anaknya diracun seperti Munir usai kritik Lampung. Lampung Timur jalannya langsung dibenerin. Ini Lampung Timur jalannya sudah diperbarui. Nah, terima kasih buat para tiktokers yang pengkritik. Alhamdulillah langsung dibenerin nih buat jalan raya buat lebaran. Makasih apa Lampung Timur sudah jelek jalannya. Baru semua ini dibenerin ini. Nah, ini kan. Kagak mudik lo, Bim. Lu mau gua mudik? Apa nggak digebukin gue? Mudik. Emang masalah hukum udah tuntas. Kayak udah diangkat gitu laporannya. Cuman kan gubernurnya sendiri pernah mendefinisikan dan mengklaim dirinya seorang civilian gitu kan. Gue nggak aman. Bokap gue aja was-was. Lu ke Malaysia, reschedule. Jangan di tanggal itu. Pindah ganti penerbangan. Kalau bisa bisnis kelas. Mampus. Bisnis kelas nggak tuh? Terus bokap gue juga pesen, jangan minum apa-apa selama perjalanan. Bawa minum sendiri, kata dia. Oke? Nanti gue takutnya lu kayak Munir tuh. Nah, ini semua ada aturan hukumnya. Makanya saya kira Bima patut diapresiasi, tapi juga ke depan perlu belajar untuk juga beradaptasi dengan budaya demokrasi kita. Ada kesantunan. Kalau terlalu normatif nggak didengar katanya, Bang. Ada alasan begitu. Itu secara kontekstual bisa dibenarkan, ya. Maka saya setuju kalau kasus macam ini tidak usah ke pidana lah. Tapi sebagai catatan bersama perlu. Nah, kalau dibilang tidak didengar, saya setuju. Di seluruh Indonesia saya sudah keliling, saya perhatikan banyak sekali kepala daerah yang bebalnya minta ampun. Kira apa yang disampaikan oleh anak muda seperti Bima, generasi Z yang lain, mereka boleh mengkritik apapun. Karena apa? Pejabat publik kita itu dibayar pakai uang rakyat. Kalau tadi contoh banyak daerah-daerah lain yang rusak, dan itu sudah saatnya Bima ini menyampaikan in the right time. Dan saya kira apa yang disampaikan Bima tidak hanya untuk Provinsi Lampung. Saya setuju. Nah, kita butuh Bima-Bima baru. Dan saya kira menggunakan istilah apa bahasanya dajjal itu sama sekali tidak mengkritik siapapun. Nah, itu poin saya tadi kan itu sebetulnya. Dan itu adalah bagian dari kreativitas Bima. Jangan Anda katakan tidak beradab. Itu kan hanya praduga. Jadi kalau tidak diberikan pernyataan kontroversial itu nanti tidak direspon. Kata siapa? Apalagi itu ada data, realitas yang tidak bisa dipungkari. Ada jalan rusak itu soal realitas. Dengan itu saja sudah memancing ya pikiran orang untuk berbuat sesuatu. Kalau sudah dicampuri dengan hal yang buruk, dia akan menjadi busuk seperti sekarang. Tapi ini akan menjadi bahan kita untuk berdialog dengan generasi mereka. Kadang-kadang saya juga menegur anak saya, ponakan saya di rumah. Kok kamu ngomongnya nggak sopan? Waduh, ini saya disebutnya old man. Old man ini karena beda generasi nggak paham bahasa kita gitu loh. Nah itu yang kita juga harus bijaksana. Tidak berarti dengan menggunakan kata dajjal ya, dan menggunakan kata anjing, goblok dan lain sebagainya, Bima ini menjadi sosok yang apa namanya tidak baik bagi di mata kita. Enggak juga, belum tentu di mata teman-teman seusianya bisa jadi hal yang berbeda penggunaan kata-kata tersebut. Memang kita terus akan berdialog, akan apa namanya akan memberikan masukan dan diberi masukan oleh mereka. Tapi kita nggak bisa memonopoli, Pak Kapitra. Soal etika kita nggak bisa memonopoli. Ini yang menurut kita benar, kita paksakan mereka selalu ini yang benar, nggak ada perkembangan. Ya. Sebenarnya terkait dengan intimidasi itu yang kami kemarin sempat sampaikan ke rekan-rekan media bahwa memang pada hari Jumat, tepatnya tanggal 14 April, Bapak Juniman sempat dipanggil oleh camat dan dipanggil ke Wakil Bupati Lampung Timur. Nah, setelah di tempat kediaman Bapak Wakil Bupati inilah, kemudian Bapak Wakil Bupati menelpon Bapak Gubernur Lampung. Orang tua Bima khawatir anaknya diracun seperti Munir usai viral kritik lambatnya pembangunan di Lampung. Hal itu disampaikan TikToker bernama Bima Yudo Saputro asal Lampung melalui Instagramnya @awbimax Jumat 21 April 2023. Awalnya netizen sempat menanyakan apakah Bima yang kini menjalani studi di Australia bakal mudik lebaran ke Indonesia tahun ini. Orang-orang pada nanya ke gue, Bim, kagak mudik lo? Mohon maaf nih, gue tanya kayak gini tukang pijit ya. Bodoh amat, ucap Bima dalam video itu dikutip Minggu. Anak muda asal Lampung itu kemudian mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi intimidasi yang dilakukan para pihak bila dirinya mudik ke Indonesia.
Lo mau gue mudik apa nggak digebukin gue? Mudik-mudik emang masalah hukum udah tuntas, ucap Bima. Kayak udah diangkat gitu laporannya. Cuma kan gubernurnya sendiri pernah mendefinisikan dan mengklaim dirinya secara sivilian gitu kan. Gue nggak aman, tambahnya. Orang tua khawatir Bima diracun seperti Munir. Anak muda asal Lampung itu juga mengungkapkan kekhawatiran orang tuanya terkait potensi ancaman diracun seperti aktivis Munir hampir 2 dekade silam. Bokap gue aja was-was, lu ke Malaysia, reschedule, jangan di tanggal itu, pindah ganti penerbangan, kalau bisa bisnis kelas. Mampus bisnis kelas nggak tuh, ucap Bima. Terus bokap gue juga pesan, jangan minum apa-apa selama perjalanan, bawa minum sendiri, kata dia ya. Nanti gue takutnya lu kayak Munir, lu itu udah bikin heboh se-Indonesia, tambahnya. Ia juga berseloroh kalau sepertinya saat ini mulai butuh pengawal. Iya sih ya, kayaknya gue butuh pengamanan ketat gitu kak, gitu. Kenal lo, pungkasnya. Ayah Bima, percuma sopan tapi korupsi, anak muda keluar-keluar bela negara. Ayah Bima, Juliman Rumbiono, Skakmat Ginda Ansori yang melaporkan anaknya usai mengkritik soal pembangunan di Lampung. Menurut Ayah Bima, percuma sopan tapi korupsi. Namun sebagian anak muda keluar-keluar di media sosial tujuannya mulia, yakni untuk membela bangsa dan perbaikan negerinya. Hal itu diungkapkan Ayah Bima usai ditanya oleh Ginda kenapa membenarkan tingkah sang anak menyebut Lampung Dajjal di TikTok beberapa waktu lalu. Sebelumnya Gandhi bertanya kenapa Juliman menganggap apa yang menjadi konten-konten anaknya adalah benar. Apakah bapak mengajarkan cara berbicara Lampung Dajjal? Terus kemudian berbicara maaf nih, goblok, anjing, dan lain sebagainya hanya untuk kepentingannya sendiri? Tanya Ginda dikutip dari kanal YouTube TV One News Kamis 20 April. Apakah itu bapak yang mengajarkan bahwa bapak mengatakan itu baik? Tambah sang pengacara gubernur Lampung yang melaporkan Bima. Menanggapi hal itu, Ayah Bima kemudian menjawab dari kecil anaknya sudah didik jujur supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi gini, apa artinya sopan? Santun tapi berkorupsi. Dengan berbicara dia kotor tapi tidak korupsi, jujur dengan lurus, tegas, berani, pilih mana? Tanya balik Juliman. Saya ingin tanya sama bapak, sopan santun beretika baik tapi berkorupsi sama dengan omongannya anak bapak, anak muda berkoar-koar tapi dia membela negara. Jiwa kebangsaannya luar biasa, sambungnya. Pengacara Ginda Ansori kemudian beralih apakah yang disampaikan Bima dalam kontennya saat mengkritik pembangunan di Lampung tanpa menggunakan data. Dan perlu bapak tahu juga apa yang disampaikan Bima ini tidak baik data pak, ungkap Ginda. Pernah nggak bapak tanya datamu dari mana? Soal infrastruktur, berapa biaya segala macam, sambungnya. Menanggapi hal itu Juliman membalas bahwa apa yang disampaikan anaknya semua adalah data real di lapangan. Ia kemudian membandingkan saat Bima bisa kuliah di kampus top luar negeri, namun tidak terpakai saat di negerinya sendiri.